Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami guna beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Engkau sucikan hati, pikiran, pandangan kami untuk supaya kami boleh memuji, membesarkan namamu dan namamu pun dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan, kami mengundang hadirat Tuhan untuk hadir tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dalam puji-pujian Tuhan Engkau memberkati untuk kami bersuka cita untuk mengagungkan namamu. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, memuji, membesarkan namamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Dan itu sebabnya kami menyerahkan kepadamu dan kami usirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayanmu semua yang terkait dalam ibadah sore malam hari ini. Kami serahkan ke tanganmu, pengurapanmu Tuhan nyata kepada kami semua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memuji, membesarkan namamu. Roh pujian biar Tuhan taruh dalam hati kami. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 138, Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara sekalian, inilah yang menjadi kerinduan kita, untuk kita bisa senantiasa menyenangkan hati Tuhan, bukan memilukan hati Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita tidak mengerti bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, tetapi lewat pujian ini kita diingatkan bahwa memuji-muji Tuhan, memuji-muji namanya, itu juga salah satu cara untuk kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan memuji dunia, tetapi memuji Tuhan yang sudah menolong dan menyelamatkan kita. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR 110. Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Dari atas. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia atas kebesarannya.
kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Tanpa pertolongan, tanpa jamahan daripada Engkau kami tidak mampu dan kami tidak berdaya. Hamba-Mu pun mengaku Tuhan, hanya Engkau-lah yang mampu menolong hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu. Dan itu sebabnya kami sangat mendambakan firman-Mu untuk supaya memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di hari-hari ini. Biarlah firman-Mu tetap dibentangkan untuk membangun rohani kami, supaya pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Namun demikian kami menyadari sekali lagi, ketika kami pun mau mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan selalu mengganggu, merintangi dalam pemberitaan firman-Mu, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap menolong hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Tuhan ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Dudukkan kami semua sidang jemaat-Mu dengan baik, dengan benar, untuk tetap merindukan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah, bisa mendengarkan firman. Biar sungguh-sungguh kita minta kemurahan Tuhan, supaya ketika kita ibadah, kita bisa membawa hidup kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan sedang berkehendak untuk kita. Dia ingin membangun kehidupan kita ini, saudaraku. Yang membangun kehidupan kita ini, dibangun teladannya Allah untuk diarahkan kehidupan kita ini mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Dan itu sebabnya di hari-hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita, mulai dari landasan kehidupan kita ini harus benar, saudaraku. Landasan dari batu karang iman yang benar, hati nurani yang baik, itu penting buat kita semua untuk kita siap, terutama bisa mendengar firman Allah. Itu merupakan berkat yang terbesar. Kalau firman Allah itu kita bisa terima, kita bisa dengar, maka tidak mustahil apa yang sedang kita butuhkan dan bentuk berkat-berkat jasmani itu juga akan dilimpahkan kepada kita. Juga berkat perlindungan, pembelaan Tuhan, ya,
tetap juga akan dinyatakan kepada kita. Dan itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih jika Tuhan lewat firman-Nya tetap memberikan suatu perhatian khusus kepada kita. Khususnya kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara sekalian. Ini merupakan suatu lanjutan dari pemberitaan firman Allah, ya, di ibadah PA maupun ibadah-ibadah doa penyembahan. Biar ini kita simak baik-baik. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dan seterusnya itu perikopnya dasar dan bangunan, saudaraku. Tapi kita akan melihat sejenak, saudaraku, ayat sebelumnya dalam perikop di sana. Ternyata dalam pasal yang ketiga ini dimulai dari perikop yang pertama, terjadinya satu perselisihan yang terjadi di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus. Ya, dalam surat 1 Korintus pasal 3 ini menceritakan terjadinya perselisihan, ya, sebab betul-betul di sana ya banyak hal yang perlu mendapatkan suatu koreksi. Tetapi surat ini ditujukan kepada Korintus untuk supaya meredakan perselisihan itu. Dan Paulus dia menjelaskan sedemikian rupa. Sebelum kita masuk pasal ayat yang ke-10, kita akan membaca ayat yang pertama, Mas Didit, ya. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, ya, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. ya, sebab terjadinya perselisihan, kesalahpahaman itu, saudaraku, ya, terjadinya suatu hal-hal yang tidak perlu ini membuat Paulus dia tidak dapat berbicara dengan sidang jemaat itu dengan, ya, seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Terus Yang belum dewasa dalam Kristus. Terus Susulah yang kuberikan kepadamu, ya, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya, terus? Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, ini merupakan suatu perhatian dari Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, saku, dalam tulisannya kepada jemaat Korintus. Jadi ini jangan kita terima, kita anggap sebagai sesuatu apa, tapi justru ini perhatian. Kalau Tuhan lewat Paulus ini menyatakan, menyatakan segala keadaan dari jemaat Korintus ini juga mengingatkan bisa terjadi pada jemaat-jemaat yang sekarang ini sedang ada. Ya, adanya suatu perselisihan itu. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, ya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Terus? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, jadi ini yang terjadi ternyata adanya iri hati dan perselisihan. Ini penyakit dalam sidang jemaat. Iri hati dan terjadi perselisihan. Iri hati itu banyak yang menyebabkan menjadi iri hati. Karena berkat itu juga membuat kita iri hati. Karena pemakaian Tuhan itu juga membuat kita menjadi iri hati, saku. Dan itu sebabnya surat ini penting untuk dituliskan. Ya, bukan hanya iri hati perselisihan, tetapi juga ternyata terjadi blok-blokan juga di sana. Terus ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, ya, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, ya, aku dari golongan Apolos, ya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, bukankah hal yang demikian ini juga kadang terjadi dalam sidang jemaat? Ya, bloknya Apolos, grupnya Paulus, dan semua saku. Nah, ini menunjukkan bahwa jemaat ini masih betul-betul masih anak-anak, belum dewasa rohani, perlu adanya satu bimbingan. Tetapi kita loncat aja, saku,
loncat aja sebab ini yang lalu kita sudah membaca, saudaraku. Kita akan lihat ayat yang ke-9, masuk ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi yang disebutkan kami adalah kawan sekerja Allah ini adalah di situ ada Apolos, dia hamba Tuhan. Paulus itu hamba Tuhan, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan itu adalah sekerja. Dia menampilkan, menunjukkan dirinya. Karena kami itu kan lebih dari satu ya. Ya, kami, ada Paulus, ada Apolos ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi di sini juga memberikan suatu nasihat kepada para hamba Tuhan, para gembala-gembala, saku, ya, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu adalah kawan sekerja Allah. Ya, bukan untuk kita terus bersaing, bukan. Bukan untuk siapa yang menonjol, siapa yang hebat, mana yang bukan. Tapi sesungguhnya kalau kita menyadari, dan itu juga menyadarkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dan dalam jemaat itu juga hamba Tuhan itu bukan hanya seorang gembala, seorang pendeta, tapi hamba Tuhan itu orang-orang yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Itu pelayan-pelayan Tuhan, itu hamba-hamba Tuhan. Kami adalah kawan sekerja Allah. Tujuannya apa? Ini dituliskan, kami kawan sekerja Allah itu untuk supaya antar pelayan Tuhan itu bisa bekerja sama. Tidak saling sikut, tidak saling iri hati yang menimbulkan suatu perselisihan. Tetapi apakah ini mudah? Ya, apakah ini mudah? Itu tidak mudah. Karena daging kita, manusia daging ini, manusiawi kita ini yang seringkali menonjol. Kalau dalam ibadah, dalam pelayanan, ya, dalam suatu gereja itu, manusianya itu yang ditonjolkan, saudaraku. Ya, dagingnya itu yang ditonjolkan, saudara. Keinginan dagingnya itu selalu ditonjolkan, diunggul-unggulkan, saudara sekalian. Itu sebabnya tidak heran kemudian terjadi iri hati, perselisihan. Lalu nanti ya pro-proan, pro A, pro B, pro Apolos, ya pro Paulus, saudaraku. Padahal mereka mengatakan kami adalah kawan sekerja Allah. Pelayan-pelayan Tuhan itu dan bidang apapun juga, khususnya para hamba-hamba Tuhan, para gembala itu adalah kawan sekerja Allah. Kita hanya melakukan pekerjaannya Allah. Biar di sana disebutkan, saudaraku, ya, aku menanam, ini Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, coba ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, Ya, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. ini yang terpenting. Seringkali diperdebatkan hal-hal yang tidak penting, saudara sekalian. Ya, padahal tugasnya seorang pelayan hanya melayani saja. Ya, kalau Paulus dia menanam, Apolos menyiram, dan yang lain lagi nanti mengerjakan apa? Kalau itu pekerjaan Tuhan, saudaraku, seharusnya adalah pekerjaan yang harus kita pekerjakan bersama. Tapi sebaliknya, kalau dalam suatu pekerjaan Tuhan itu sudah ada iri hati, inilah yang menjadi sebab timbulnya perselisihan. Coba aja. Ya, kalau dalam satu keluarga, ya, kalau saudara punya anak 2 atau 3 atau 4 atau lebih, satu saja ada anak kita yang iri hati, pasti akan menimbulkan perselisihan. Umpamanya anak 2, si A ini dikasih lebih banyak, yang ini kurang. Ini akan menimbulkan masalah, ini yang gampang saja. Ya, katakanlah umpamanya biasanya kamu kan kakak harus ngalah, umpamanya begitu. Kan biasanya kayak begitu, Ustaz. Ya ngalah. Ya memang ngalah. Tapi hatinya, apa bisa ngalah?
Ya, sekali, 2 kali mungkin nggak apa-apa. 3 kali, 4 kali mungkin dia akan protes. Nah, kalau sudah begitu timbul satu perselisihan. Ini dalam keluarga. Lalu bagaimana dalam jemaat? Dan ternyata ini ada. Nah, itu sebabnya maka Paulus dia mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dan dia juga menunjukkan, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Biar ditanam atau disiram, kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, tidak menghidupi, saudaraku, maka juga tidak ada artinya kita menanam atau menyiram. Jadi sentralnya itu artinya dalam suatu ibadah, dalam suatu pelayanan itu adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Allah yang menghidupi itu. Dia sentralnya sumber dari segala sesuatu. Maka ayat 9 ini kita diajak, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dia menunjukkan kawan sekerja Allah itu harus bisa bekerja sama, bau membau, saling tolong menolong, saling menunjukkan kasih untuk kita bisa saling menolong, saling membantu. Dan itu sebabnya maka untuk kita bisa saling menolong, untuk bisa saling membantu, maka masing-masing kita harus ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau ini ada, saku, kerendahan hati, ya mampu untuk kita bisa menerima firman Allah, saku. Rendah hati untuk kita bisa mengaku kepada Tuhan. Bayangkan kalau setiap pelayan itu ada kerelaan hati untuk bisa mengaku. Kalau dia ada kurang, ada salah, maafkan saya ya. Kalau semua kayak gitu, nggak ada kok perselisihan. Nggak ada perselisihan. Ada kelemah lembutan. Kemampuan untuk kita bisa menerima kekurangannya orang lain. Nah, kita ini cenderungnya, kalau kita melihat kelemahan orang lain, kita langsung menghakimi. Langsung kita mengata-ngatai. Langsung kita menilai. Nah, kalau kita ada kelemah lembutan, kita bisa menerima kekurangan orang lain. Ini akan menjadi bahagia buat kita. Lalu yang ketiga, kita bisa sabar. Sabar untuk menunggu saatnya Tuhan. Sabar untuk kita bisa menderita. Sabar itu artinya tidak bersungut-sungut. Saya yang lalu saya mengatakan, tidak bersungut-sungut. Ya. Tidak kecewa. Dan tidak tinggalkan Tuhan. Ini sabar, artinya sabar untuk menunggu saatnya Tuhan. Tidak gerusa-gerusu, tidak memaksakan kehendaknya. Nah, yang demikian inilah, maka kehidupan yang demikian itu, dia pasti akan bisa saling melayani dalam sidang jemaat, dalam keluarga, dalam nikah, dalam rumah tangga, saudaraku. Maka akan betul-betul perselisihan itu akan bisa dicegah. Ya, iri hati yang menimbulkan perselisihan itu akan bisa dicegah, dan kita sebaliknya kita bisa melayani, saling melayani, saling bisa bekerja sama, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ya, kalau sekerja Allah itu kan siapapun dia punya pangkat, punya titel apapun juga, kaya atau miskin, mestinya ketika kita berhadapan dengan Tuhan itu, kita semua sama. Statusnya apa? Pekerja Allah, sekerja, itu kan levelnya sama. Ya kan? Kalau sebelumnya kawan sekerja itu levelnya sama. Semua kita ada kawan sekerja. Nah, itu sebabnya saya pernah menyampaikan selaku di hadapan ya, rapat dan forum begitu, karena ini banyak yang punya titel yang ya luar biasa, selaku. Saya mengatakan begini, oke,
Ayo kita bekerja sama. Ketika kita terjun dalam ladang Tuhan, alangkah baiknya titel-titel itu dicopotlah. Gak usahlah pakai begitu-begituan. Biar kita menyandang titel hamba Tuhan, pelayan Tuhan semua. Sebab apa? Kalau nanti titel tetap digandoli, saudaraku, tetap itu akan melekat pada kita. Ini akan menjadi sebab. Lalu ada yang mengatakan, janganlah dia punya titel begini. Loh, memangnya kenapa kalau dia punya titel begini? Dia kan pelayan Tuhan, kawan sekerja. Harusnya demikian. Saya mengatakan, kalau memang seperti, ayo kita tanggalkan dan kita bisa bekerja sama. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Baru kita bisa bekerja sama. Tidak ewoh pakewoh kita. Karena apa? Kita teman sekerja. Ini dari pihak hamba Tuhan yang memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa untukku, terutama saya juga menyampaikan ini kepada sidang jemaat, khususnya kepada pelayan-pelayan Tuhan yang memangku jabatan pelayanan dalam gereja, baik itu yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang memimpin pujian, pemain musik, atau imam-imam bidang apapun juga, saudaraku. Kalau kita bisa bekerja sama, saudaraku, maka kita akan bisa mencegah perselisihan dalam jemaat. Tidak timbul iri hati. Jadi iri hati ini penyakitnya yang menyebabkan perselisihan itu. Ya, puji Tuhan. Lanjutkan apa itu? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Terus, kamu adalah ladang Allah. Nah, sekarang menunjuk kepada sidang jemaat. Menunjuk kepada jemaat, kamu adalah ladang Allah. Terus, bangunan Allah. Bangunan Allah. Jadi, sidang jemaat itu, ya, kandang penggembalaan itu disebutkan ladangnya Allah, tempat untuk berkegiatan, tempat untuk kita bisa ambil bagian dalam suatu pelayanan, khususnya para hamba Tuhan, gembala-gembala, ya, yang menggembalakan sidang jemaat, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam sidang jemaat yang adalah ladangnya Allah. Ya, tetapi secara umum ini juga menunjuk sidang jemaat secara keseluruhan. Sidang jemaat yang mempunyai suatu kegiatan, ya, pekerjaan, terutama pekerjaan pelayanan dalam sidang jemaat. Ya, saya tegaskan lagi, adalah tempat kita berkegiatan, tempat kita untuk bisa bekerja melayani Tuhan. Ya, kalau kita, ya, bekerja melayani Tuhan, disebutkan ladang itu tempat untuk bekerja, untuk berkegiatan, saudaraku. Kalau disebutkan ladangnya Allah, maka yang lalu saya sudah sebutkan, maka segala kegiatan kita, terutama yang menyangkut bidang-bidang rohani, hal-hal yang rohani menyangkut ibadah, pelayanan, terutama juga pekerjaan-pekerjaan jasmani yang kita sedang kerjakan sebagai sidang jemaat, saudaraku, maka itu harus tetap dikaitkan dengan Allah, supaya disebutkan ladang Allah. Ya, ada beberapa saudara kita dalam jemaat yang sedang merintis satu pekerjaan. Saya juga memberikan nasihat, baiklah, memulai suatu pekerjaan, ya, pekerjaan apapun juga yang sedang kalian kerjakan, jangan lupa, ya, setiap pekerjaan, setiap kegiatan, ya, itu jangan lupa untuk mengkaitkan pekerjaan-pekerjaan itu dengan Tuhan. Kaitkanlah pekerjaan itu dengan Tuhan. Terima itu sebagai ladangnya Allah.
Kalau pekerjaan kita itu kita kaitkan dengan Tuhan, saudara sekalian, ya, saya juga selalu mendoakan ini sudah kita yang sedang merintis pekerjaan baru. Ya memang namanya merintis babat itu ya tidak gampang. Ya kalau disertakan dengan modal yang besar sih, ya enggak ya mungkin ya lain lagi. Sudah kita merintis pekerjaan baru, modal tidak ada, aku harus berjuang keras. Coba di saat semacam itu kita mesti bersandar kepada siapa? Nah, saat itulah sesungguhnya saat yang paling tepat untuk mengkaitkan kegiatan kita, pekerjaan kita, rintisan pekerjaan, permulaan kerjaan itu, kita kaitkan dengan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Harus dikaitkan dengan Tuhan. Ya, kenapa demikian? Kalau pekerjaan itu kita kaitkan dengan Tuhan, kita terima itu sebagai pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja. Dia tidak akan membiarkan kita. Ketika kita memulai pekerjaan, mungkin menghadapi kesulitan, banyak kesulitan yang sedang kita hadapi, iya. Tapi kalau kita kaitkan itu dengan Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan, kita selalu bawa kepada Tuhan, kita serahkan pekerjaan kepada Tuhan, maka Tuhan juga turut bekerja untuk menolong kita. Kalau Tuhan turut bekerja, saudara sekalian, itu sama dengan Tuhan itu sedang membuka pintu. Ya. Kalau Tuhan membuka pintu, saudaraku, maka siapapun seorang pun tidak akan bisa menutup pintu. Perhatikan ini. Usaha apapun juga, pekerjaan apapun juga, kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja membuka jalan, membuka pintu, baik itu pelayanan ibadah maupun pelayan maupun pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau Tuhan itu campur tangan, turut bekerja, dia membuka pintu, maka seorang pun tidak akan bisa menutup. Tapi upaya apapun juga yang kita lakukan, usaha apapun juga, tetapi kalau Tuhan menutup pintu, maka sia-sialah usaha upaya kita ini, saudara sekalian. Ya, coba saya akan menunjukkan ya, bagaimana kalau Tuhan itu turut bekerja. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Ini cerita tentang ya, kenaikan Tuhan, saudaraku. Ya, menampakkan diri dan dia naik ke surga. Ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-murid, Terangkatlah ia ke surga. Terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya. Dan Tuhan turut bekerja Kita dan lihat. meneguhkan firman itu Ya. dan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, ketika Tuhan sudah duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan tidak pernah melupakan murid-muridnya. Maka dari pihak murid-murid di saat itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dia tidak menunggu lama. Dia langsung bekerja. Dia melayani Tuhan sebagai utusan-utusan.
Iya, Tuhan Yesus pergi, meninggalkan mereka, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di saat itu juga mereka pun pergi memberitakan Injil. Jadi dia tidak menunggu lama. Apa yang Tuhan kerjakan? Memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Amin, saudaraku. Jadi kalau semua itu dikaitkan dengan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, baik dalam bidang-bidang rohani terutama, ibadah, pelayanan, maupun pekerjaan sekalipun. Kalau kita kerjakan, kita bekerja itu dengan sungguh-sungguh, mengerjakan sungguh, mengkaitkan Tuhan itu sebagai yang utama dalam pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan itu, saudaraku, disebutkan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini kepada murid dalam pengutusan itu, dan dia mengerjakan pekerjaan pelayanan itu. Itu juga tidak mustahil buat kita, buat sidang jemaat. Jadi, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu, baik rohani terutama jasmani itu, kita kaitkan dengan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan itu dia menyertai. Ada Emmanuel, penyertaan Tuhan. Dia turut bekerja dan dia juga menyertai. Ada tanda-tanda yang menyertai untuk meneguhkan kita. Nah, itu sebabnya, saudaraku, dari ayat-ayat ini, saudaraku, betul-betul Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, ya dalam bidang apapun juga, kaitkan Tuhan. Loh, kenapa? Apa selama ini nggak kaitkan Tuhan? Ada orang melayani yang nggak mengaitkan Tuhan. Ada semacam itu. Buktinya sidang jemaat Efesus. Coba kita baca sidang jemaat Efesus. Saya memberikan contoh ini, saudaraku. Ya, sidang jemaat Efesus ini. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, saudaraku, tidak menyertakan Tuhan. Ya, ada rasa diri mampu, rasa diri berhasil dan semua. Ya. Ya, ayat yang kedua, langsung aja ayat yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya. Aku tahu Terus? bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya, terus? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus? Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Perhatikan ayat yang ke-4 langsung aja. Namun demikian aku mencela engkau. Ini kita lihat. Kalau kita melihat betapa Tuhan itu sangat memuji keberhasilan di Efesus ini, suatu. Dia bisa begitu luar biasa, bisa bekerja luar biasa. Saudara sekalian, ya. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan seterusnya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan seterusnya, saudaraku. Ya, ini tidak luar biasa ini pencapaian dari sidang jemaat Efesus ini. Tapi apa yang terjadi ternyata tadi saya mengatakan ada orang beribadah, orang melayani, tapi tidak mengkaitkan Tuhan. Ini saya memberikan contoh. Sekarang ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa dia baru memuji, mengakui satu, tapi Tuhan mengatakan, namun demikian aku mencela engkau. Terus? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lah, meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa fatalnya, ya.
luar biasa fatalnya. Meninggalkan kasih artinya apa? Dia tidak perlu. Dia mau mengkaitkan kegiatannya dengan Tuhan, karena dia merasa diri mampu dan bisa. Ya, meninggalkan kasih artinya kasih itu ada, tapi dia tinggalkan kasih, tinggal gitu aja geletak suatu. Kasih tidak dia miliki, kasih dia tidak bawa, dia tinggalkan. Kasih yang semula itu apa? Kasih yang semula ini adalah korbannya Kristus. Kasih yang semula itu korbannya Kristus. Coba bayangkan. Apa artinya kita menanam? Apa artinya kita menyiram? Kalau ternyata Tuhan itu tidak memberikan pertumbuhan. Apa artinya kita berhasil dalam pencapaian-pencapaian, tetapi tanpa korban Kristus? Jangan kita anggap sepele ini. Ingat baik-baik. Maka kita tidak ada artinya. Dan itu Alkitab mengatakan, Tuhan melihat itu merupakan satu kejatuhan yang sangat amat dalam, yang rasa-rasanya tidak akan bisa diangkat kembali. Meninggalkan kasih yang semula, meninggalkan Yesus yang sudah mati untuk kita. Jadi kurban Kristus itu meninggalkan Yesus yang sudah mati untuk menebus kita. Dan kebangkitan itu membenarkan, kita tinggalkan begitu saja. Padahal dia melakukan ketika kita masih seteru. Ya. Ketika kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kita masih berdosa, dia mati untuk kita, saudara sekalian. Nah sekarang, setelah mungkin kita punya pencapaian-pencapaian, ya, kita berhasil, seperti sedang jemaat Efesus ini, lupa kepada yang memberikan hidup terutama, memberikan keselamatan itu. Lupa kepada pribadi yang menebus kita, yang mendamaikan kita, yang mendekatkan kita itu. Dia lupa. Itu sebabnya kalau sekarang Tuhan bicara kepada jemaat Efesus ini, saudara sekalian, di satu sisi Tuhan menunjukkan kekurangannya dari Efesus ini, tapi sekaligus dia juga menunjukkan kasihnya yang besar itu. Untuk apa kasih itu? Untuk bisa supaya jemaat Efesus ini bisa terangkat kembali. Supaya dia sadar, ingat bahwa kita bisa seperti ini bukan karena kita hebat, tapi karena kurbannya Kristus. Diulangi. Namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang kamu peroleh itu, kasih yang semula itu. Terus apa? Tuhan memberikan solusi apa? Sebab itu Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, Tuhan menunjukkan meninggalkan kasih ya, yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Siapa yang bisa menolong? Nah, coba Tuhan tunjukkan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Biar kita merenung sejenak. Ini koreksi buatku. Ya, jangan sampai kita bekerja, saya bekerja selama ini, lalu ternyata Tuhan lihat. Ya, bekerja melalui hanya kekuatan sendiri, kemampuan sendiri hanya untuk mencari begini, begitu, dan semua satu. Tapi sama sekali tidak mengkaitkan kurbannya Kristus.
Jadi jangan dikira kalau orang ibadah melayani itu, oh pasti. Ini loh buktinya Efesus ini. Ternyata dia ibadah melayani Tuhan itu tanpa Kristus, tanpa kurbannya Kristus. Bisa buktinya Efesus ini. Sedang jemaat Efesus. Tapi apa artinya kalau itu kita lakukan? Dan Tuhan lihat itu kejatuhan yang sangat dalam. Lalu siapa yang bisa mengangkat kita? Gereja tidak bisa mengangkat kita. Pendeta tidak bisa mengangkat kita. Organisasi apalagi nggak bisa mengangkat kita. Yang bisa mengangkat kita adalah kalau kita mau ketika kekurangan kita dinyatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh dan kita menjadi sadar, oh iya, aku terlalu dalam jatuh, siapa yang bisa menolong aku? Lalu apa solusinya? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dah, terus? Jika tidak demikian, Ya, aku akan datang kepadamu, terus? dan aku akan mengambil kaki dianmu dari Terus? tempatnya, Ya. jika engkau tidak bertobat. Coba, kalau kamu tidak bertobat, ayat mengatakan, aku akan mengambil kaki Dian. Ya, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Artinya, jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kaki Dian diambil, kaki Dian itu apa? Itu pelita emas. Jadi pelita yang akan menghasilkan satu sinar. Kalau dalam ruangan suci itu pelita emas diambil, apa yang terjadi dalam ruangan suci itu? Kegelapan, sebab itu alat terang. Satu-satunya penerang dalam ruangan suci. Itu pelita terang yang ada pada kita itu diambil. Maka yang ada adalah kegelapan. Apa wujudnya? Salah satu wujud dari kegelapan itu, iri hati tadi itu. Itu kegelapan itu. Kenapa ada iri hati? Karena terang itu tidak ada. Kalau terus iri hati, kebencian, dan semua ada pada kita. Karena pelita diambil, iri hati, kebencian itu melanda kita. Maka tidak heran kalau jemaat satu dengan yang lain itu dia berbentuk tabrakan karena nggak lihat, gelap. Semua gelap. Semua gelap. Itu jangan sampai terjadi. Kalaupun itu sudah Tuhan tunjukkan kita betul-betul meninggalkan kasih yang semua, iya. Kita akui. Saya harus mengakui itu. Dan kita juga mau mengakui itu. Tapi yang terpenting jangan sampai pelita itu diambil pelita yang ada pada kita diambil. Lalu bagaimana caranya? Jadi solusinya adalah kita segera kembali kepada yaitu bertobat. Disebutkan tadi, ya yang keempat, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat dan tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kemampuan sendiri, tetapi betul-betul kita kaitkan Tuhan. Kita kembali kepada kasih yang semula, yang mula-mula itu, yang sudah menebus, mengangkat kita ketika kita masih musuh, ketika kita jauh,
ketika kita berdosa, kita kembali kepada Dia. Dan tetap kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti pesan Tuhan. Maka terang itu tidak akan diambil daripada kita. Dan kita akan pulih kembali hidup dalam terang firman Tuhan. Nah, ini kehidupan. Itu sebabnya selalu saya mengatakan, ayo jangan sampai mulai dari saya dan kita semua, sidang jemaat semua, pelayan-pelayan Tuhan semua yang terkait dalam penggembalaan di GKGM ini dan cabang-cabang yang ada, baik di Rejo, semua saudaraku. Pondok Chandra juga di Gunung Sari, saudaraku, dan di lain-lain tempat, saudaraku. Ayo kita belajar untuk beribadah, melayani Tuhan dengan mengkaitkan Tuhan. Kembali kepada kasih mula. Kita melakukan itu. Hati kita berkobar-kobar itu dibakar oleh kasihnya Tuhan. Nah, sekarang saya mengatakan, kalau kita kaitkan Tuhan dalam kegiatan kita, pekerjaan kita, baik rohani maupun jasmani, Tuhan turut bekerja dan Tuhan menyertai. Bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Maka Tuhan juga tidak akan melupakan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Akan menyatakan berkat-Nya kepada kita. Artinya apa? Tuhan membuka pintu. Kalau kita mengkaitkan Tuhan. Ingat kurbannya Kristus. Bukti daripada kita selalu kembali kepada kurbannya Kristus. Kita taat, kita mentaati, menuruti firman-Nya. Dan kita tidak menyangkal namanya. Sidang jemaat Philadelphia, saudaraku. Kenapa dia mengalami pembukaan pintu? Bukan tanpa alasan. Bukan ujuk-ujuk, saudaraku. Kalau Tuhan menyatakan kepada Efesus tentang kekurangannya, tentang kesalahannya, tapi Tuhan juga menyatakan kepada sidang jemaat Philadelphia, oleh karena engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal Aku. Inilah dasar Tuhan itu membuka pintu. Pintu itu dibuka. Pintu berkat itu dibuka oleh Tuhan. Segala pintu. Ya, tadi saya mengatakan bagi saudara kita yang membuka usaha baru, saudaraku, kalau kita tetap ada penurutan terhadap firman Tuhan, setia kepada Tuhan, kembali kepada kurbannya Kristus, maka Tuhan itu membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Pintu apa? Pintu kemurahan, pintu kesempatan untuk bisa ibadah, untuk bisa melayani. Tapi juga pintu-pintu berkat dibuka. Saya akan tunjukkan lebih dulu sebelum kita masuk dalam Philadelphia ini. Injil Lukas pasal yang terakhir, saudaraku. Injil Lukas pasal yang terakhir. Pasal yang ke-24, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus saat dia naik, apa yang dia lakukan? Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Kenaikan Yesus. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka ya, dan terangkat ke surga. Berarti sampai hari ini, sebab ketika dia memberkati, dia naik ke surga. Dan tangannya itu tidak pernah dilepaskan.
Harusnya kehidupan anak-anak Tuhan itu, saudaraku, adalah kehidupan yang selalu dalam berkat. Kita lihat. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu apa tindakan dari murid? Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lihat tindakannya. Sikap dari murid-murid terutama saat itu. Orang-orang yang mengikut saat itu. Saat dia melihat tentang kenaikan Tuhan Yesus itu. Dalam suasana berkat itu. Maka mereka betul-betul dia menyembah. Bukan hanya menyembah. Dia segera kembali ke Yerusalem. Ke pusat kegiatan. Kembali ke kandang penggembalaan itu. Dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini luar biasa. Dasar inilah juga berkat itu diterima oleh murid-murid. Dasar inilah juga yang diterima oleh Philadelphia. Sekarang kita masuk dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ya, saya belum masuk dalam ayat yang ke-10, 1 Korintus 10, sudah pun nampaknya. Ya, Tuhan menuntun ke sini, kita akan ikuti alurnya Tuhan. Ya. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 mulai. Kepada jemaat di Philadelphia. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, Ya. yang benar, Terus. yang memegang kunci Daud. Terus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Terus. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes benar. Dia mengatakan apa, ya, bila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lalu lihat ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini tentang sidang jemaat Philadelphia. Tuhan katakan, aku tahu kok kegiatanmu itu apa. Terus, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kepada Philadelphia, dia membuka pintu. Tadi saya katakan pintu ini, ya, dalam studi di gereja saya mengatakan pintu itu harus hanya mempunyai dua fungsi. Untuk masuk dan untuk keluar. Nah, pintu bagi kita hanya satu fungsi saja. Fungsi untuk masuk dan jangan pernah keluar lagi. Ya. Kalau kita sudah ada di dalam, kita jangan keluar. Kita binasa. Tetapi kepada Philadelphia, dia tunjukkan, lihatlah. Ya. Aku sudah membuka pintu bagimu. Tadi saya katakan, pintu kemurahan dibuka. Pintu kesempatan dibuka. Kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk melakukan firman Tuhan dibuka. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Terus, lihatlah, ayat 8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kita lihat ini, betapa hebatnya. Kepada sidang jemaat Philadelphia. Juga pintu
kesempatan, pintu kemurahan, juga pintu berkat. Kenapa? Sebab Tuhan itu desat, dia naik, dia sedang mengedangkan tangannya dan memberkati. Dan berkat ini sampai kepada sidang jemaat Philadelphia. Dia katakan, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau saya tarik ke belakang tadi, kalau kegiatan kita baik jasmani terutama rohani, kita kaitkan dengan Tuhan, kita terima itu sebagai ladangnya Tuhan, maka Tuhan itu luar biasa. Dia turut bekerja, penyertaannya berlaku, dan berkatnya itu juga dinyatakan kepada kita. Dia telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini tidak bisa. Upaya apapun dari pihak orang yang ingin mengganggu kehidupan-kehidupan yang sudah dibukakan pintu, tidak bisa. Sebab Tuhan yang mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak akan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya apa? Ada halangan nggak? Ada penghalang nggak? Ada. Jadi kalau Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu, bukan berarti tidak ada halangan. Tetapi halangan itu tidak akan bisa menghalangi. Disebutkan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Maka penghalang yang sengaja ingin menghalangi, menjegal, menghadang kita, tidak akan mampu. Kenapa? Sebab dia harus berhadapan dengan siapa? Pribadi yang sudah membuka pintu. Saudara sekalian, dia harus berhadapan dengan pribadi yang sudah membuka pintu itu. Kenapa hal ini terjadi, saudaraku? Sampai demikian Tuhan itu kepada Philadelphia. Lanjut. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, kalau kita sadar kita ini kekuatan kita tidak seberapa, saudaraku. Ya, kalau orang kuat ya oke lah. Dia mampu oke lah. Modal banyak ya oke lah. Tapi kepada Philadelphia Tuhan ingatkan, aku tahu kok bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Betul? Tuhan tahu. Kita ringkih. Bagikan orang usaha nggak ada modal. Rasanya sulit untuk mendapatkan modal. Apakah kita lalu putus asa dengan keadaan itu? Perhatikan baik. Tuhan yang mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Lah kalau Tuhan tahu kita kekuatan gak seberapa, janganlah kita paksakan diri harus menjadi kuat. Mulailah dengan kekuatan yang tidak seberapa itu. Apa Tuhan gak sanggup, gak mampu untuk membuka, pintu sudah dibuka kok. Mulailah dengan kekuatan yang tidak seberapa itu. Jangan kita menggunakan cara yang lain. Ya, kalau kita sudah menggunakan cara yang lain, saudaraku, wah, berbahaya juga. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Terus, namun engkau menuruti firman-Ku. Terus? Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini yang terpenting, saudara. Ketika kita sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak berapa, uang kita tidak seberapa, justru kita sadar dan kita saatnya untuk menempatkan diri. Saatnya untuk kita menuruti firman Tuhan. Saatnya.
ketika kita diperhadapkan semacam itu, saudaraku, yang Tuhan lihat dari jemaat ini, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini catat baik-baik. Sekali lagi saya mengatakan, ketika kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa kita andalkan, saudaraku, saatnya untuk kita menuruti firman Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan daging kita, saudaraku, sabar. Dan jangan bersungut-sungut. Dan jangan kecewa. Apalagi tinggalkan Tuhan. Ini menuruti firman. Dan engkau tidak menyangka namaku. Ada kesusahan. Ya. Ada kesulitan, ya, tapi tetap dia menuruti firman Tuhan. Tuhan, biar ini koreksi buat kita semua. Tuhan sadarkan kita semua. Sekali lagi, ketika kita tidak berdaya, tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan. Biar saat itu juga kita sadar. Hanya penurutan kita kepada Tuhan. Itu yang menentukan. Ayat yang ke-10 kita lengkapi ini. Karena engkau menuruti firman-Ku. Perhatikan. Untuk tekun Ini yang ngomong ini siapa ini? Karena engkau menuruti firman-Ku. Ku ini ku besar atau kecil? Berarti yang mengatakan siapa ini? Tuhan. Ini ayat 10 ini merupakan suatu pengakuan dari Tuhan. Terbukti bahwa jemaat Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa ringkih ini. Ya, kalimatnya karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Untuk tekun menantikan aku. Kata tekun ini kan terus menerus. Betul ya? Ini membutuhkan apa? Kesabaran. Ya, kalau kita kok nggak endang-endang sih. Kan gitu. Selalu begitu. Saya juga begitu. Ini koreksi buatku juga. Kok nggak endang-endang sih? Kok terlama sekali sih? Ya, tekun. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Terus. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini. Kepada kehidupan yang selalu berpaut dengan Tuhan. Melakukan firman Allah. Mengkaitkan setiap aktivitas kegiatannya dengan Tuhan itu. Tuhan tidak melihat kok. Tuhan itu bukan Tuhan yang diskriminasi, tidak. Kalau manusia masih, biar katakan oh, hebatnya kayak masih. Warna kulit aja beda aja sudah beda. Kalau Tuhan tidak. Tuhan itu adil dan benar, suci dan sempurna. Kepada Philadelphia yang ringkih, Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Tuhan akui. Ya. Dan Tuhan memberkati, Tuhan membukakan pintu, bahkan perlindungannya dinyatakan itu ketika kapan? Pencobaan yang besar yang menimpa seluruh dunia ini. Tuhan nyatakan kepada orang kehidupan yang semacam Philadelphia ini. Dan dia juga menunjukkan dirinya kepada Philadelphia. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu.
supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Kepada Philadelphia, dia tunjukkan, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Yaitu apa yang sudah kita terima. Yang kita pegang ini adalah apa yang sudah kita terima. Apa yang kita terima dari Tuhan? Yaitu firman hidup. Apa firman hidup? Firman yang dipraktekkan itu hidup. Bukan iman tanpa perbuatan, itu iman yang mati. Yang kita pegang ini adalah firman hidup, firman yang kita praktekkan. Dengan jalan itu, mahkota itu tetap ada pada kita. Tidak seorang pun akan bisa mengambil mahkotamu. Mahkota yang Tuhan sediakan untuk jemaat Philadelphia. Mahkota yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Di ibadah Minggu Raya ini, biar betul-betul firman Allah ini memberkati kita. Jaga jangan ada iri hati yang menimbulkan perselisihan. Tetap kaitkan kegiatanmu, kegiatan kita, terutama yang rohani ini, dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyebut kamu adalah ladangnya Allah. Sampai nanti disebutkan bangunan Allah. Tubuhnya Kristus. Dan dia akan datang segera sebagai kepala untuk menempati tempatnya di atas tubuh. Ya, di atas tubuh ada apa? Ada leher yang menghubungkan antara tubuh dan kepala. Apa itu leher? Leher itu adalah doa penyembahan kita. Kita tingkatkan di hari-hari ini. Dia akan datang, aku datang segera. Dia akan segera menempati tempatnya di atas tubuh. Tapi bagi kita sekarang, ayo kita bangun leher kita, hubungan kita, yang menghubungkan antara tubuh dan kepala ini. Supaya betul-betul nanti kepala ini menempatkan dirinya pada tubuh, pada tubuhnya. Gerejanya, mempelai perempuannya dari pihak kita. Doa penyembahan kita itu sedang dinanti oleh Tuhan. Dia sudah mengatakan, aku datang segera. Artinya, kabar aku datang segera itu kira-kira bagaimana? Andai kata ini seorang istri dan suami, suaminya sedang kerja di luar kota. Ma, aku nanti pulang loh. Kira-kira bagaimana, Mbak Ten? Wah, langsung dimasak nih, saya enak-enak, sebagainya. Wah, disiapkan segala. Artinya apa? Dengan kalimat aku datang segera itu artinya kita ini pasti akan mempersiapkan diri kita ketika yang memberikan berita itu betul-betul datang. Aku datang segera dari pihak kita. Maka kita harus menyiapkan diri. Kita betul-betul kita siapkan. Terutama doa, ibadah, pelan kita. Terutama doa penyembahan kita. Kita bangun. Sampai betul-betul leher ini menghubungkan antara tubuh dan kepala. Maka mahkota disebutkan mahkota yang sudah dia sediakan itu betul-betul menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kiranya betul-betul firman Tuhan pada sore malam hari ini memberkati kita. Kesempatan buat kita di hari-hari ini. Tadi saya mengatakan,
Aku datang segera. Ini kesempatan untuk kita di hari-hari ini. Kita banyak memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Lewat ibadah, pelayanan kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR. Buku NR. 42. Ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, haleluya, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku, haleluya, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, haleluya, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, haleluya, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, haleluya, Tuhan, oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi dengan setengah suara, ku sembahkan. Nanti Mas Didit Grace akan berdoa syukur buat kita. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, haleluya, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah.
Haleluya, 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 Terpujilah Engkau. haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini tidak hanya terucap dari mulut kami saja Tuhan, tapi benar-benar hati ini datang untuk menyembah Engkau. Amin Tuhan, haleluya. Seringkali mulut berbicara lain Tuhan, tapi hati juga berkata yang beda Tuhan. Kami tidak mau itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin apa yang keluar dari mulut kami benar-benar bersumber dari hati kami Tuhan. Benar Tuhan. Bahwa kami ingin memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini Tuhan, semua terkait dengan Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Agar apa yang kami kerjakan itu tidak sia-sia belaka Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena di luar Engkau Tuhan, Terima kasih hanya Tuhan. kebinasaan yang ada Amin. Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau telah ingatkan kami sekali lagi Haleluya. untuk kami sadar Tuhan, Haleluya. bahwa pintu itu telah terbuka Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Dan jika Engkau yang membukanya Tuhan, maka tidak ada oknum satupun yang bisa menutupnya Tuhan. Karena itu merupakan jaminan yang terjadi Tuhan. Jaminan itu keluar dari mulutmu sendiri Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu begitu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Walaupun terkadang kami sering Tuhan tidak mendengarkan firman, sering kami tidak mau melakukan firman Tuhan, tapi Engkau masih dengan sabarnya menuntun kami Tuhan untuk bisa masuk ke dalam pintu itu Tuhan. Kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bahkan Engkau telah mengizinkan kami semua untuk menjadi teman sekerja Tuhan. Engkau tidak memandang kami dari segi apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hanya melihat hati kami Tuhan, penyerahan kami atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Malam yang begitu indah pada saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu begitu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau janjikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami jika kami tetap tinggal di dalam pintu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat Bapak Gembala kami, Bapak Thomas Tuhan, kasih-Mu kiranya juga berlaku atas kehidupannya Tuhan, di rumah tangganya Tuhan, ibadah pelayanannya yang terutama Tuhan, tugas pengembalaan yang tidak Engkau bebankan atas kehidupannya Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat Tuhan yang lebih lagi, agar kami domba-dombanya mendapatkan makanan yang enak Tuhan, rumput yang hijau Tuhan, dan semuanya itu bersumber daripada firman yang hidup itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu juga berlaku atas kami semua Tuhan, walaupun kami jauh satu dengan yang lainnya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, di dalam Engkau kami akan kuat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita sudah diberkati Tuhan, dan kiranya berkat itu tetap tinggal dan tetap ada dalam hati kita, memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk jadwal ibadah kita, saudara sekalian, nanti hari Rabu ada ibadah siaran tunda jam 5:30 sore tepat mulai, saudaraku. Ya,
dan juga dilanjutkan pada hari Kamis, itu merupakan ibadah doa penyembahan bersama, juga Sirantunda mulai jam 5.30 atau setengah 6 sore tepat. Kita tetap bahwa dalam doa ibadah-ibadah ini kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan firman Allah buat kita untuk memelihara kehidupan kita, untuk kita tetap setia, berkobar-kobar, sekalipun keadaan belum memungkinkan untuk kita secara fisik, untuk kita bisa bertemu dalam gereja atau di gereja, tapi biarlah doa-doa kerinduan kita ini ya tetap sungguh-sungguh Tuhan nyatakan, Tuhan memberkati, dan kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, jaga protokol kesehatan ya untuk diri kita juga untuk diri orang lain. Kita akan berdoa untuk sidang jemaat dalam kesulitan-kesulitan, dalam pekerjaan-pekerjaan, biar Tuhan selalu membuka jalan bagi anak-anak kita yang mungkin bekerja di luar kota ya atau di dalam kota, bahkan ada yang di luar negeri, sekalipun di luar pulau, biar Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan selalu buat anak-anak kita yang masih sekolah, sudah kuliah, biar Tuhan juga memberikan hikmat akal budi. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kasih dan kebaikanmu buat kami semua. Tuhan, biarlah kesempatan malam hari ini kami boleh mengangkat tangan sejenak untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kepadamu karena lawatan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Biar berkat-Mu menjadi berkat bagi orang lain, dan tetapkan berkat-Mu dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh, dimanapun saat ini berada, biar Tuhan Engkau lawat satu persatu bagi sidang jemaat-Mu yang ada masalah dan persoalan apapun juga. Tuhan juga kiranya yang akan menolong menyelesaikan masalah dari anak-anak-Mu semua. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak semua, dan memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan daripada anak-anak-Mu semua. Yang mencari kerja, yang merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga senantiasa memberkati dan membuka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, sampai di luar negeri, Tuhan Engkau juga ada di sana, dan tetap Tuhan menolong dan menjaga mereka dengan kesucian-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Namun demikian, kuasa kegelapan juga tidak tinggal diam untuk mengganggu anak-anak-Mu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, nyatakan perlindungan dan pembelaan-Mu untuk anak-anak petebusan-Mu semua, Tuhan. Ibadah-ibadah kami, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, khususnya kepada sidang jemaat-Mu, memberikan kerinduan selalu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan, kami juga selalu mendoakan, kami bawa kepada Engkau, kiranya Tuhan juga menolong, menyertai, bahkan memberikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Berikan kemampuan untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi, dialami, khususnya oleh bangsa kami ini, Tuhan. Itu sebabnya jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari hal-hal perselisihan yang pada akhirnya akan membawa kekacauan, tapi gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap meyakini sewaktu-waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
Tuhan juga mungkin ada yang masih beraktivitas, beristirahat malam, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan tetap menolong kami semua, tubuh, jiwa, dan roh kami kembalikan, kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.